Ini. Iya, Ustaz. Apa Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Nas'alullaha an yu'idana wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, baik kesempurnaan yang terdapat dalam zat, sifat serta perbuatannya, dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang diantara kenikmatannya adalah dengan dimudahkannya kita untuk melewatkan sebagian waktu kita, memanfaatkan sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan. Karena jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, ibadah dan ketakwaan sekecil apapun tidak akan kita mampu untuk merealisasikannya. Allah Subhanahu wa taala dengan dan tanpa ibadah kita akan senantiasa mulia, akan senantiasa sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pujian kita. Sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Fawaid menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memujinya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bukti-bukti kesempurnaannya. Apa yang Allah lakukan itu semua justru merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala haus pujian, butuh untuk diakui, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan-kebaikannya, menunjukkan kesempurnaannya dan kebaikannya dan kasih sayangnya agar supaya kita sebagai hambanya lebih punya alasan untuk mencintainya, lebih punya alasan untuk mentaatinya, lebih punya alasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih punya alasan untuk mengikhlaskan semua amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya yang pertama dari kalian dan yang terakhir, baik dari kalangan manusia atau jin, semuanya memiliki sebaik-baik hati, semuanya taat, semuanya bertakwa, semuanya beramal saleh, tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang demikian itu tidak akan menambah kesempurnaan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga, "Law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma nakasa dzalika min mulki syai'a." Seandainya yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalangan manusia atau jin, semuanya memiliki sejelek-jelek hati, tidak ada yang taat, tidak ada yang patuh, tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang semacam ini dan yang seperti ini pun tidak akan mengurangi kesempurnaan dan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sebuah ketaatan, ini adalah kenikmatan yang besar, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan dan tanpa kuasaan kita akan senantiasa sempurna, akan senantiasa agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang mendapati dirinya di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas amal saleh, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang sekarang dia berada di atasnya tidak terjadi dan terwujud kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang karena minimnya kadar taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk berbakti kepada orang tuanya yang jelas-jelas telah baik kepadanya tidak mampu. Sekedar untuk menurunkan intonasi suaranya di hadapan orang tuanya tidak mampu. Ketika seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang sederhana dan ringan tidak mampu untuk dilakukan. Itu menunjukkan betapa kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di atas trek keistiqomahan, ketaatan dan ibadah. Karena dengan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal seringan apapun akan terasa berat bagi kita. Ya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya dengan menjadikan kita mampu berada di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya sekali lagi dengan tanpa kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa lebih nyaman berada di luar. Kita akan merasa lebih klik untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dibanding kita berada di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Ahabbul biqa' 'ala Allah masajiduha." Sebaik-baik atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Maka kesabaran seorang untuk berada dalam masjid, melakukan aktivitas-aktivitas positif, ya, semuanya ini tidak akan terwujud dan tidak akan mudah kecuali bagi hamba-hamba yang dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita di sini mempelajari hal-hal yang dengannya kita lebih mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita lebih mampu untuk
memperjuangkan akhirat kita, yang dengannya kita lebih mampu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita menjadi hamba yang lebih realistis bahwasanya dunia sementara dan akhirat selamanya, yang dengannya kita lebih mampu melewati kondisi-kondisi sulit di kehidupan dunia ini dengan tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, biqadri ma tahzan lil akhirah takhruj min qalbika humumud dunya. Sesuai dengan kerisauan seseorang, kesedihan seseorang tentang bagaimana nasib dia di akhirat kelak, akan keluar dari hatinya segala bentuk kesedihan terhadap apapun yang terjadi di dunia dalam kehidupannya. Semakin seorang care, semakin seorang peduli terhadap bagaimana nasib dia di akhirat kelak, dia akan lebih mampu untuk menyikapi problematika hidupnya dengan lebih proporsional, dengan lebih realistis. Dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Ya. Ketika wallahul musta'an, dia menyadari bahwasanya semenyakitkan apapun ya, dinamika hidup dia, seketir apapun dan sesempit apapun, tidak akan sebanding ketika dia di malam pertama dan bekal dari amal solehnya sedikit. Ya. Wallahul musta'an. Kalau kita mau realistis, seperti itu seharusnya kita berpikir bahwasanya hal semenyakitkan apapun di dunia, sekompleks apapun, segetir apapun, tidak akan sebanding dengan malam pertama kita dikubur tanpa membawa bekal yang cukup. Maka kenikmatan yang sebenarnya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba diberikan kemampuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang lain, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallahi fahuwal bala. Segala jenis kenikmatan, kalau ternyata hasil akhirnya menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah musibah. Apakah itu kesehatan? Apakah itu umur? Apakah itu kecerdasan? Apakah itu kondisi finansial yang bagus? Kalau menjadi sebab seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya itu adalah musibah. Ya. Karena setiap kelebihan potensi yang Allah berikan kepada sebagian hamba akan ada perhitungan tersendirinya. Antara orang yang cerdas dengan yang tidak cerdas, hisabnya berbeda. Antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat, hisabnya berbeda. Antara yang ganteng dengan yang tidak ganteng, hisabnya berbeda. Ya. Antara yang cepat menghafal dan lambat menghafal, hisabnya berbeda. Antara yang diberikan kemudahan dalam satu bulan bisa mengumpulkan 100 juta dengan yang hanya untuk 1 juta saja ngos-ngosan, sudah berbeda. Maka kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang mampu konsisten di atas ketaatan, mampu konsisten di atas kebaikan, bisa konsisten di atas ketakwaan, mampu untuk lebih memprioritaskan akhiratnya dibandingkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa mayoritas kita lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa
Akan tapi kalian, Allah berbicara kepada kita, lebih memprioritaskan dunia, sementara akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Terkadang seorang di usianya yang sudah lanjut, yang dia khawatirkan bukan bagaimana nanti dikubur, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana masa depan anaknya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana ya. Seorang sebagian sudah tua ya, dan yang dia bicarakan adalah anak saya, wallahul musta'an, belum punya pekerjaan tetap. Gimana kalau saya mati dan anak saya belum punya pekerjaan tetap? Anak saya sakit, ya, ekonomi saya seperti ini, dalam kondisi usia yang sudah tua. Dia tidak pernah berpikir sebagian orang, wallahul musta'an, senantiasa yang dibicarakan adalah itu dalam kondisi usia yang sudah sepuh, sudah tua. Dia tidak pernah berpikir betapa mengerikannya kondisi di sana. Malam pertama dia di kuburan, kekhawatiran dia tentang pekerjaan anaknya, tentang asetnya, tentang warisan dan sebagainya akan hilang. Ya, maka bukan sikap yang realistis ketika seorang yang menjadi perhatian utamanya adalah kehidupan dunia. Nah, sudah waktu adzan? Saya dengar adzan di luar. Nah, wallahu musta'an. Maka yang senantiasa kita usahakan di majelis-majelis semacam ini adalah bagaimana agar kita menjadikan akhirat sebagai skala prioritas, agar kita lebih nyaman dengan ketaatan, agar kita klik dengan hal-hal positif. Ada sebagian orang yang lebih nyambung dengan hal-hal negatif dibandingkan ya, amal saleh, dibandingkan ketakwaan. Ya. Maka ini adalah diantara indikator bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berpaling darinya. Imam Malik rahimahullah taala beliau berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda, di antara indikator bahwasanya Allah sudah berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah menjadikan seorang hamba tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagian salaf lagi mengatakan kalamul abd fi ma la ya'ni khudlan min Allah. Pembicaraan seseorang, perkataan seseorang, statement yang keluar dari lisan seseorang yang tidak bermanfaat, ini adalah indikator kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan dirinya. Allah sedang berpaling darinya. Dan sebagai hamba yang tahu dan sadar dan yakin bahwasanya setelah mati hanya ada surga dan neraka, tidak ada opsi ketiga, dia harus perhatian Allah sudah berpaling dari dia atau tidak. Dinamika dia selama ini bagaimana? Dalam 24 jam mayoritas waktunya termanfaatkan untuk apa? Energinya habis di mana? Karena ini adalah indikator Allah memuliakan dia atau tidak. Ini indikator yang Allah berikan kepada dia. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutibat maq'atu fil jannati aw fin nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali tempat duduknya di surga atau di neraka sudah dicatat, selesai. Kata para sahabat, "Fa fi ma na'mal ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan,
Dan dalam riwayat dikatakan, man kana min ahli sa'adah fa yuyassaru lahu amal ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawah fa sayuyassaru lahu amal ahli syaqawah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah tercatat sebagai penghuni surga, dinamika hidupnya Allah jadikan berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan selanjutnya, dari satu amal soleh ke amal soleh selanjutnya, dari satu ketakwaan ke ketakwaan yang selanjutnya. Wa man kana min ahli syaqawah, dan barang siapa yang Allah sudah tentukan dan tetapkan tempatnya di neraka, dia akan dapati dirinya berpindah dari satu hal negatif ke hal negatif yang lainnya, dari satu kenyamanan terhadap hal yang tidak diridhai oleh Allah kepada yang sejenisnya, dari satu kotoran ke kotoran yang lain, dari satu ucapan yang tidak bermanfaat ke ucapan yang tidak bermanfaat lain. Maka kita harus peduli, karena kita tidak punya pilihan setelah kita mati, surga atau neraka. Tidak punya pilihan lain kecuali surga atau neraka. Maka kita harus peduli. Dinamika yang Allah takdirkan dalam hidup kita mengantarkan kita kemana? Apa kita nyaman dengan teman-teman yang dekat dengan masjid, atau justru sebaliknya? Apa kita nyaman dengan Al-Quran atau Facebook atau Instagram atau WhatsApp? Kira-kira apa aplikasi yang sering dibuka mana? Kita nyaman dengan apa? Kita klik dengan apa? Ini indikator surga neraka kita. Kita harus peduli. Oleh karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, saya meminta kepadamu surga, dan saya pun meminta dimudahkan untuk perkataan dan perbuatan yang akan mengantarkan saya ke surga, dan saya berlindung dari neraka, dan saya berlindung dari hal-hal yang akan mendekatkan saya kepada neraka, baik sesuatu tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka kita tidak hanya meminta surga secara global, tapi kita meminta kepada Allah agar supaya dibikin nyaman dengan kondisi yang akan mengantarkan kita kepada surga, sehingga kita lebih mampu meninggalkan ego kita, dorongan hawa nafsu kita, dan melakukan hal-hal yang wallahul musta'an dilihat oleh orang lain nggak realistis, tapi itu akan mengantarkan kita kepada surga. Terkadang untuk kita bisa konsisten di atas keistiqomahan, kita harus meninggalkan hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang merupakan bagian dari masa lalu kita. Kalau kita tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, hal-hal tersebut akan terasa menjadi beban. Perintah dan larangan Allah terasa sebagai bentuk beban. Dan kita sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tabiat dasar kita tidak akan meninggalkan sesuatu dan beralih kepada sesuatu yang lain kecuali setelah kita yakin betul sesuatu yang akan kita tinggalkan tidak lebih berharga dibandingkan sesuatu yang akan kita jalani. Seorang tidak akan meninggalkan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya, kecuali dia yakin betul wallahul musta'an, dia akan berpindah kepada sesuatu yang lebih baik, berpindah kepada sesuatu yang lebih positif, kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Seorang tidak akan meninggalkan kemaksiatan, seorang tidak akan meninggalkan dosa, tidak akan kuat motivasinya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa kecuali kalau dia yakin betul bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat sallallahu radhiyallahu anhum bertanya, Rasulullah, wa man ya'ba?
siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang enggan untuk mentaatiku, bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan untuk dimasukkan ke surga. Maka kalau ditanya setiap orang, ya, apakah dia ingin masuk ke surga, dia mengatakan pengen masuk surga. Tapi dengan perbuatannya, dengan kesehariannya, dengan perkataan dan perbuatannya, seringkali selalu menunjukkan bahwasanya surga tidak sedemikian penting untuk diprioritaskan, tidak lebih wallahul musta'an worth it, ya, untuk kemudian seorang meninggalkan kenikmatan yang ada di kehidupan dunia ini meskipun berupa dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka wallahul musta'an, kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang siap untuk habis-habisan untuk mengejar akhirat kita, meninggalkan hal-hal yang akan menjadi sebab kita kehilangan akhirat kita. Ya. Dan semua itu akan sulit untuk diwujudkan dengan bekal ilmu yang kurang, ya, dengan bekal ilmu yang minim. Seorang tidak begitu yakin. Sebagian orang bahkan sedemikian tidak yakinnya sampai keluar dari lisannya, saya nggak yakin surga neraka itu ada. Sehingga saya khawatir kalau saya meninggalkan kenikmatan masa muda dengan berfoya-foya dan yang semisalnya, ya, saya meninggalkannya untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam orang-orang yang berbuat curang, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Di antara faktor penyebab yang menjadi sebagian orang berbuat curang, bermaksiat dan yang semisalnya adalah apa yang Allah sampaikan setelahnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka nggak yakin bahwasanya setelah mati mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lemah dan keyakinan seseorang akan kehidupan setelah kematian itulah yang akan mempengaruhi lemah dan kuatnya motivasi seorang untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Azan? Oh. Jeda azan atau sampai jam 8. Allah. Nah. Insyaallah. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam tema kita hari ini, adalah kemampuan seorang untuk menjaga waktunya. Rasulullah SAW beliau bersabda, nikmatan mahbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia rugi di dalamnya, yaitu waktu luang dan kesehatan. Kalau kita mau realistis, 24 jam dalam satu hari itu lebih banyak mana antara ketaatan dan kemaksiatan. Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya kalian itu melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, di pagi dan petang, di siang dan malam. Ya. Hanya saja terkadang kita tidak mengetahui hal-hal yang kita lakukan sejatinya itu adalah dosa.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala menyampaikan, innakum la ta'maluna a'malan hiya innakum adakku minasya'r wa hiya indana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'tabiruhu minal mubiqat. Sungguhnya kalian beramal dengan banyak amalan yang kalian menganggapnya amalan yang kalian lakukan tidak lebih berat dibandingkan selai rambut. Tapi ternyata kalau kalian mau tahu amalan yang kalian lakukan, jika kami lakukan pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, kami menganggapnya sebagai satu hal yang membinasakan. Terkadang kita enggak. Kalau suruh introspeksi, kira-kira dosa kita yang mana? Ya. Nah, dosa kita yang mana? Kita nggak mampu untuk mengenali dosa-dosa tersebut. Ya. Dan ketidakmampuan kita untuk mengenali dosa-dosa tersebut adalah indikator negatif. Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, innallaha idza arada bi 'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dzambi. Allah itu kalau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, di antara indikatornya Allah jadikan hamba tersebut mampu mengenali dosa-dosanya. Logikanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, dijadikan hamba tersebut itu enggak paham dosanya yang mana, kesalahannya yang mana. Ya, dia baru tahu betapa banyak dosanya kelak ketika dia mendapatkan catatan amal ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita sambung setelah adzan. Suaranya kayaknya terlalu angin, terlalu ganggu saya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia rugi pada keduanya, diantaranya dalam waktu luang. Dikatakan rugi di sini adalah ketika kita memanfaatkan kenikmatan waktu tersebut dalam hal yang menjadi sebab kejelekan untuk akhirat kita. Ya, dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya,
idha'atul waqt asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu itu lebih mengerikan dari sekedar kematian. Al-maut yaqta'uka anid dunya wa idha'atul waqt yaqta'uka anillah. Ketika seorang menyia-nyiakan, ketika seorang mati, ya, kematian tersebut hanya memisahkan dia dengan dunia. Dan setiap orang akan mengalami hal yang sama. Setiap orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah matinya itu dengan sakit, apakah mati muda atau mati tua, mati miskin atau mati kaya, semuanya akan mati. Ya. Kematian hanya memisahkan seorang dari dunia. Tapi menyia-nyiakan waktu akan menjadi seorang terputus dari Allah, terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dengan berjalannya waktu tanpa disadari grafik ketaatannya menurun. Ketika sebelumnya di awal keistiqomahan mampu untuk menangis dalam beribadah, dengan berjalannya waktu ya, dia tidak mampu untuk khusyuk. Dia tidak mampu untuk menangis ketika membaca Al-Quran, ketika sholat. Sebagian salaf ditanya, hal yajidul 'asi ladzatal ibadah? Apakah pelaku kemaksiat mampu merasakan kenikmatan dalam ibadah? Maka dijawab wala manham. Jangankan pelaku kemaksiatan, orang yang punya keinginan, baru punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan belum dieksekusi, itu saja sudah tidak bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah. Sehingga dia tidak bisa lagi menangis, tidak bisa lagi khusyuk, tidak bisa lagi tuma'ninah. Ya. Maka menyia-nyiakan waktu menjadikan seorang ya, dengan bertambahnya umur dia, grafiknya tidak justru meningkat tapi justru menurun. Ya. Yang tadinya di awal keistiqomahan konsisten untuk tidak masbuk menjadi masbuk. Yang di awal keistiqomahan tadinya mampu untuk qiyamul lail jadi tidak mampu untuk qiyamul lail. Yang tadinya di awal keistiqomahan mampu untuk minimal sholat witir sudah tidak mampu. Ini adalah imbas dari ketika seorang mau habiskan waktunya, menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, adnabtu dzamban wa hurimtu qiyamul laili sanah. Saya melakukan satu dosa saja dan dengan sebab satu dosa ini saya dibikin absen sholat malam 1 tahun. Dan sebagaimana dikatakan, inna min thawabil hasanati as-sayyi'at al-hasanati ba'daha wa min thawabis sayyi'at as-sayyi'ati ba'daha. Kompensasi atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika seorang hamba dimudahkan untuk ketaatan-ketaatan yang selanjutnya. Semestinya aktivitas positif kita kalau memang benar-benar positif diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita grafiknya naik. Ya. Semestinya kalau umur kita lebih banyak habis dalam hal ketaatan, semestinya grafik kita naik. Ketika ternyata dengan bertambahnya umur kita dan status kita sebagai seorang yang sudah ngaji bertambah dan ternyata kekhusyuan kita berkurang, maka harus ada yang dievaluasi. Apa itu keikhlasan atau yang selainnya? Sebagian salaf mengatakan aqrabun nasi ila riya amanuhum. Orang yang paling besar potensinya terpapar oleh riya adalah orang yang paling merasa aman dari riya. Orang yang paling merasa dari riya, dialah orang yang paling besar potensinya ya, dihinggapi oleh riya. Sebagian salaf lagi mengatakan tarkur riya min ajli riya aqbahu minar riya. Seorang meninggalkan riya karena riya itu lebih jelek dari riya. Ya.
Seorang menampakkan, saya jangan dipuji. Nama saya jangan ditulis di apa? Di daftar donatur. Ya. Nama saya jangan disebut. Ya. Tapi ternyata dia memiliki motivasi lain. Dia cerdas. Kalau saya bilang nama saya dicatat, orang bakalan tahu kalau saya apa? Ria. Tapi ketika saya bilang nama saya jangan dicatat, maka apa? Orang akan mengenal saya sebagai orang yang tidak suka apa? Ria. Sebagian orang pengen saya jangan dipuji. Ya. Seorang mengusahakan keikhlasan. Dia pengen terlihat tulus. Ya. Tapi ternyata Allah tahu. Sebagian orang pengen terlihat seorang tulus dan ikhlas karena pengen terlihat oleh orang lain sebagai orang yang apa? Tulus dan ikhlas. Seorang bilang jangan dipuji saya, jangan sebut nama saya, jangan taruh LC di belakangnya, jangan taruh apapun di depan dan di belakang. Ya. Ini apa? Bertentangan dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya. Tapi sebagian orang Allah tahu bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatannya, dengan inisiatifnya adalah agar manusia mengenal dia sebagai orang yang apa? Tidak suka popularitas. Dia masih mengharapkan manusia. Dia masih manusia, yang dia pikirkan adalah apa? Manusia beranggapan apa tentang dia, itu saja. Jadi ketidakikhlasan itu warnanya banyak. Ya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ala nafsi asyaddu minan niyyah. Saya tidak pernah mengobati sesuatu dari diri saya, dari jiwa saya yang lebih berat daripada ketika saya mengobati apa? Niat saya. Karena dia berwarna-warni. Seorang menganggap dirinya sudah ikhlas. Ya, sebagaimana sebagian salaf rahimahumullah menganggap dirinya sudah ikhlas, bertahun-tahun tidak pernah ketinggalan shaf pertama, sampai kemudian Allah mentakdirkan karena satu dan lain hal dia terlambat dari shaf pertama, dia berada di shaf belakang. Ketika sholat selesai dan orang bubar dan melihat dia merasa nggak enak, dia merasa malu, dia merasa terbebani. Kemudian saya mengatakan, oh ternyata sekian puluh tahun saya berada di shaf pertama, ini yang saya perjuangkan, yaitu supaya tidak dilihat aneh sama orang-orang. Jadi ada sebagian amal yang kita mengira kita ikhlas di dalamnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok kita baru tahu kalau ternyata kita tidak apa? Ikhlas. Ternyata itu yang menjadi sebab kemudian dengan bertambahnya senioritas kita dalam mengaji, kita malah jadi nggak bisa nangis, kita nggak bisa khusyuk, kita bisa bertambah jauh interaksi kita dengan Al-Quran. Ternyata ada hal-hal lain yang luput dari perhatian kita. Ya. Maka diantara bentuk seorang menjaga waktunya adalah seorang memaksimalkan tidak hanya kuantitas tapi kualitas amalnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, afdal ahli kulli ibadatin aktsaruhum dzikran lillah. Pelaku jenis ibadah apapun yang paling afdal di sisi Allah adalah yang paling bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah tersebut. Kemampuan seorang untuk menghadirkan kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk kita mengecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf rahimahumullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ditimpa dengan musibah. Ya. Sedemikian rupa beratnya musibah tersebut sampai dia menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dia mendapati bahwasanya inilah yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba, di mana seorang hamba mengakui keterbatasannya, kelemahannya, kekurangannya, ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Ya, dengan sebab itu kemudian salaf tersebut berharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu cepat mengabulkan doanya menghilangkan musibah itu dari hidupnya, ya, karena dia merasa kondisi inilah yang seharusnya memang ada pada diri seorang hamba, di mana seorang hamba mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai hamba, wahai manusia, sungguhnya kalian itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil, orang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan dan tanpa kalian maha kaya lagi maha terpuji. Allah menginginkan agar kita merasa kecil, dan Allah tidak bertambah kesempurnaannya dan keagungannya dengan ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah diskusi menyampaikan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadu kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'umuni ut'imkum. Kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, wahai hambaku, semua kalian itu sesat kecuali yang aku berikan hidayah, maka minta. Saya akan berikan hidayah. Kalian semuanya itu telanjang kecuali yang Allah berikan pakaian, minta, aku kasih. Sungguhnya kalian tuh lapar kecuali aku berikan makan, maka minta. Maka Allah pengen kita tuh minta. Man lam yas'alillah yakhdhab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah sama dia. Maka di antara bentuk seorang menghargai waktunya, menjaga waktunya adalah dengan seorang meningkatkan kualitas ibadahnya dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, kemampuan untuk menghayati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tafadhulul a'mal bitafadhul ma fil qulub. Tingkatan kualitas amal seorang di sisi Allah itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dua orang yang sama-sama sholat isya bisa jadi pahalanya seperti langit dan bumi sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Apakah sekedar menggugurkan kewajiban atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Apakah sekedar wallahul musta'an, nggak pantas kalau apa sebagai seorang muslim, apalagi dengan penampilan yang nyunnah, untuk tidak sholat di masjid, atau karena kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita hal-hal tersebut. Maka di antara bentuk menjaga waktu adalah seorang meningkatkan amalannya, meningkatkan kualitas amalnya dengan keikhlasan dan yang semisalnya. Seorang belajar sehingga dia punya penghayatan yang lebih dari setiap ketaatan dan ibadah yang dia lakukan.
Dan itu tujuan kita belajar memang. Bukan untuk kemudian kita dikatakan ustadz, bukan untuk kemudian dikatakan apa? Punya hafalan bagus, cerdas, cepat paham, bukan. Kita belajar agar kita lebih mampu meningkatkan kualitas amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan ibadah kita yang jika tidak dikondisikan akan menjadi sekedar sebuah rutinitas. Ya. Soft pertama, ya karena saya biasa soft pertama. Ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika berbicara masalah kejahilan, beliau berkata al-jahlu yujibu ta'ab. Kejahilan itu menjadikan seorang cuma dapat capek. Ya. Capek, ternyata apa? Ada yang kehilangan keikhlasan. Capek kesana kemari, ternyata yang diharapkan adalah apa? Eksistensi. Buktinya ketika tidak dianggap dia marah. Sudah capek padahal, tapi ketika tidak dianggap eksistensinya, ya, tersinggung. Ya. Capek cuma dapat capek. Ada yang ikhlas tapi kehilangan apa? Mutabah. Capek, sudah ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan. Karena kejahilan. Nah, kata Ibnu Qayyim ada lagi ya, bentuk seorang karena kejahilannya dari apa yang dia lakukan, dia hanya mendapatkan capek. Yaitu ketika dia beribadah, wallahul musta'an, dan dia tidak mampu menghadirkan bahwasanya kemampuan dia berada di titik yang sekarang dia berada di atasnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang beribadah, mentaati Allah, melakukan aktivitas positif, berada di circle yang mendukung dia untuk menjadi baik. Ya, tapi dia tidak mampu menghadirkan kesadaran bahwasanya ini kalau tidak dengan pertolongan Allah mustahil. Yang ada di benaknya adalah apa? Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Ya. Yang ada di benaknya adalah betapa capeknya dia, betapa beratnya dia berjuang, betapa tidak bisa menghadirkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah begitu baiknya. Dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, Allah menjadikan dia berada di titik ya, di mana wallahul musta'an kelak dia akan meridhoi pencapaian dia. Ya, maka di antara bentuk kejahilan yang akan menghasilkan rasa capek adalah ketika seorang tidak mampu memaknai kebaikan Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah, ya. Yang dengan itu semua dia bisa berada di atas titik di mana dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan berjalan begitu saja. Ya. Efeknya ketika beribadah dan tidak mampu menghadirkan kesadaran bahwasanya dia bisa berada di titik ini karena Allah Subhanahu wa taala, adalah kemudian potensi untuk penumpang gelap yang bernama ujub itu jadi apa? Jadi hadir dalam kehidupannya. Ya, sebagaimana dikatakan para ulama, al-ujub an-nazar ila nafs bi ainil kamal. Al-ujub adalah seorang melihat dirinya dengan kacamata kesempurnaan. Dia melihat dirinya wah. Dia melihat dirinya apa? Ya, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya, padahal dia cuma makmum, misal, belum jadi imam, sudah berpikir apa? Saya lebih istimewa dibandingkan apa? Fulan. Ujub mampir dalam kehidupannya. Ya, karena dia tidak mampu menghadirkan kesadaran bahwasanya saya berada di atas titik ini kalau bukan dengan pertolongan Allah. Ya. Ibnu Qayyim menyampaikan
hal yang kurang lebih sama dalam kesempatan yang lain. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan sebisa mungkin seorang hamba menghadirkan di setiap momen-momen ketaatan bahwasanya dia bisa sampai di titik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lolos itu. Karena itu kalau luput dari seorang hamba akan menjadi sebab kemudian ujub masuk ke dalam dirinya. Ya. Dia merasa dirinya istimewa. Ya. Dia merasa dirinya lebih baik. Akhirnya akan muncul hal-hal yang lain, meremehkan saudaranya yang lain dan yang semisalnya, ketersinggungan karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Wallahul musta'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarr an yahqa akhahu muslim." Cukuplah kejelekan bagi seorang hamba ya, kalau seseorang atau seorang hamba sampai kemudian melihat saudaranya tidak lebih baik dibandingkan dirinya. Saya lebih dibandingkan fulan. Saya lebih baik dibandingkan fulan. Ya. Ini adalah apa? Wallahul musta'an. Ya. Imbas dari seorang tidak mampu memaknai ketaatannya, wallahul musta'an, sebagai bentuk karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalannya ya memiliki kualitas yang ala kadarnya. Ya. Yang semestinya dia bisa mendapatkan hasil besar ya, dengan keikhlasan dan hal-hal yang lain yang menyertainya, semuanya itu hilang. Dan para ulama mengatakan kam min amalin saghirin tusaghirhu an-niyah wa kam min amalin saghirin tu'azzimhu an-niyah. Kam min amalin kabirin tusaghirhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di hadapan Allah karena niat yang salah. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang benar. Ya, maka seorang harus ya wallahul musta'an berusaha agar ketaatan demi ketaatan yang dia lakukan tidak hanya sekedar menjadi suatu hal yang sifatnya rutinitas. Sebagian salaf rahimahullah ta'ala mereka mengatakan yasurruni an yakuna li fi kulli amalin niyah. Saya tuh pengen seandainya dalam setiap amalan yang saya lakukan saya punya niat di situ. Tidak hanya mengalir begitu saja. Tidak hanya menjadi sekedar sebuah rutinitas. Berusaha untuk memaknai semuanya sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mubah, kata ulama ini hatta fil akl wa syarab, hatta sampai dalam masalah minum dan makan. Dalam hal-hal yang mubah dia berusaha hadirkan itu sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bekerja untuk menafkahi yang mana merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada para suami, tidur supaya nanti malam bisa qiyamul lail, ya, makan supaya lebih kuat, ya, memaknai hal-hal yang sebenarnya mubah, ya, agar punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jika hal-hal yang mubah dia terbiasa untuk memaknainya sebagai sebuah ibadah, apalagi hal-hal yang sifatnya apa? Ibadah. Sebagian ulama mengatakan al-alim ja'alal adata ibadah wal ami wal awil jahil ja'alal ibadata adah. Seorang yang alim dengan ilmu yang dia miliki mampu mengkonversi amalan yang sebenarnya adat kebiasaan menjadi memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sementara seorang yang jahil terkadang menjadikan sesuatu yang sebenarnya ibadah menjadi apa? Rutinitas, kebiasaan saja. Puasa ya karena semua orang puasa. Ya. Taklim ya karena teman dekatnya taklim. Ya. Nah,
Maka wallahul musta'an, ya. Seorang perjuangkan, ya, agar wallahul musta'an amalan-amalan yang dia lakukan memiliki kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah misal telah menyampaikan amilatun nasibah. Ada sebagian orang yang ternyata beramal dan beramal dan beramal, dan yang dia dapatkan tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa? Capek. Jangan sampai kita baru tahu bahwasanya yang kita dapatkan hanyalah capek. Jangan sampai kita baru tahu itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cermat melihat indikator-indikator yang ada. Hubungan kita dengan Qiyamul Lail bagaimana? Hubungan kita dengan Al-Qur'an bagaimana? Hubungan kita dengan birrul walidain bagaimana? Interaksi kita dengan masjid bagaimana? Interaksi kita dengan ketaatan-ketaatan bagaimana? Salat rawatib kita bagaimana? Semua ini wallahul musta'an, ya, merupakan indikator yang Allah berikan kepada kita, ya, seberapa bagus kualitas amalan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Asy-Syakur, Maha bersyukur, yang mana konsekuensinya Allah akan memberikan kita lebih dari apa yang sudah kita berikan. Ya. Ketaatan demi ketaatan kita yang kita lakukan, seandainya benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terpenuhi syaratnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab yang dengannya Allah memberikan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Ya. Konsistensi kita untuk sholat 5 waktu di masjid misalnya. Contohnya, kalau benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita mampu untuk menambah dengan ibadah-ibadah, misal salat sunnah rawatib. Kalau kita benar dalam salat sunnah rawatib, kita ikhlas, Allah akan memudahkan kita untuk amalan-amalan yang selanjutnya. Yang terkadang kita sampai di titik di mana kita bisa melakukan amalan-amalan yang tadinya kita menganggap itu di luar jangkauan kita. Saya nggak mampu. Tapi ketika seorang konsisten di atas ketaatan, wallahul musta'an, Allah menjadikan seorang kemudian mampu sampai di titik itu, di titik yang sebelumnya dianggap mustahil. Ya. Dan sebagaimana disebutkan, inna min thawabil hasanat al-hasanati ba'daha. Balasan atas sebuah kebaikan adalah ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang lain. Sebagaimana wallahul musta'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, sebagai gantinya, sebagai kompensasinya, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Sesuatu yang lebih baik ini kata para ulama, ya, di antara yang terbesar adalah ketika seorang dijadikan nyaman dengan ketaatan, ketika seorang dijadikan nyaman dengan ibadah, ketika seorang dijadikan nyaman dengan hal-hal positif, ketika seorang dibikin wallahul musta'an rindu dengan momen-momen ketaatan, hatinya terkait dengan masjid, hatinya terkait dengan wallahul musta'an Al-Quran, hatinya terkait dengan hal-hal positif, ya. Ketika dihadapkan antara teman yang tidak soleh, ya, ya, dan teman yang soleh, dia nyaman dengan teman yang soleh. Ya. Nyaman terhadap apa? Itu adalah Allah yang bikin kita. Kalau Allah mau menghukum kita, Allah bikin kita nyaman sama kemaksiatan, kangennya sama kemaksiatan, struggle-nya terhadap kemaksiatan. Sebagian orang ketika masih belum taklim, dibikin ada konser di luar kota, yalah bismillah, nggak pakai bismillah tapi, ya, ada konser di luar kota apa? Ya, utang pun siap. Tapi begitu ada taklim, ya toh, jauh dikit, jauh mas, jauh. Padahal dulunya ketika sebelum mengenal sunnah, mengenal majelis taklim, dia siap. Ya. Wallahul musta'an, bahkan nabung sebagiannya. Tapi ketika sudah istiqomah, struggle-nya untuk memperjuangkan akhiratnya lemah. Ya.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan, sebagian orang itu dikenalkan dengan kebaikan, dikenalkan dengan ketaatan, dikenalkan dengan ketakwaan, dikenalkan dengan hal-hal positif bukan dalam rangka untuk dimasukkan ke surga. Sebagian orang itu, sebagian hamba dikenalkan oleh Allah dengan ketaatan. Ini baik, ini positif, ya, ini amal soleh, ini ketakwaan, dikenalkan. Tapi bukan dalam rangka dimasukkan ke dalam surga, tapi dalam rangka supaya nanti di akhirat barang buktinya lebih banyak. Jenengan sudah hafal ayat ini, jenengan sudah hafal surat ini, jenengan sudah tahu hal ini tidak boleh, dibikin semuanya ditabrak. Beda dengan orang yang memang tidak tahu. Tapi ini bukan menjadi argumentasi untuk seorang kemudian apa? Nggak tahu aja deh. Nah, ini pun ada hukuman tersendiri. Ya, jangan sampai seorang kemudian memilih opsi mending nggak tahu. Mending nggak tahu ini ada konsekuensi yang lebih besar. Apa konsekuensinya? Berarti seorang suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan perintah dan larangan yang tidak relevan untuk hamba-hambanya, yang di luar kemampuan hamba-hambanya. Ini suudzon. Ketika seorang menyangka ini nggak relevan ini. Perintah-perintah Allah itu nggak relevan, makanya jangan belajar terlalu serius, malah kamu nanti nggak bisa apa? Ngerjain. Ada yang sering pernah dengar surah itu? Jangan belajar yang banyak, nanti kamu nggak mampu. Seakan-akan apa? Secara implisit dia menyampaikan, ya, aturan-aturan Allah itu nggak relevan, sudah nggak up to date, kamu nggak bakalan bisa, nggak ada hamba satupun yang bisa. Mending nggak usah belajar. Maka ada konsekuensinya, ya. Wallahu a'lam. Nah, maka seorang, ya, meningkatkan kualitas amalnya, ya, seorang meningkatkan apa? Kualitas amalnya, ya, sebagai bentuk dia menjaga waktunya. Jangan sampai amalan dia berjalan begitu saja. Ya, wallahu a'lam musta'an. Ya. Kemudian, ya, di antara bentuk seorang, ya, menjaga waktu, ya, seorang bersemangat untuk memilih amalan-amalan yang berpotensi mendatangkan kebaikan dalam jangka panjang. Ya, amalan ketaatan itu banyak, tapi seorang cerdas memilih hal-hal yang akan lebih mendatangkan kebaikan untuk dia. Ya, sebagian ulama, kata Imam Ibnu Jauzi, dalam rangka ini mereka lebih cenderung apa? Menulis buku, karena kebaikannya lebih bertahan setelah mereka mati. Ya. Sebagian lagi, kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya, sebagai bentuk menjaga waktu mereka berinvestasi pada amalan-amalan yang, ya, seperti membangun madrasah, membangun masjid, membuat ma'had, ya. Kalau kita berarti apa? Ya, memberangkatkan orang yang berpotensi ke depannya akan menjadi dai. Ya. Yang dengan itu, ya, setiap orang yang terinspirasi untuk menjadi lebih baik, lebih istiqomah, ya, pahalanya akan sampai kepada dia. Ya. Kalau seorang dai, misal dengan usahanya ba'dallah, ya, menjadikan satu orang istiqomah, satu orang ini kemudian mewariskan atau menjadi sebab keistiqomahan anaknya, istrinya, nanti anaknya ke anaknya lagi, ke keluarganya lagi, dan seterusnya sampai kiamat. Dia mendapatkan pahala dari situ. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Barang siapa yang menghidupkan kebiasaan yang baik, sunnah-sunnah yang baik, dia akan mendapatkan pahala dari itu, dan pahala orang yang mengikutinya dan mengamalkannya karena terinspirasi. Ya. Wallahu a'lam musta'an. Maka seorang berusaha
Ya, dari sekian banyak amalan, seorang cermat memilih amalan-amalan apa yang lebih mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Ya, tidak random, tidak ngasal. Ya, wallahul musta'an. Tidak memberikannya kepada orang-orang yang apa? Ya, nah, ya, yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak amanah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang dimiliki oleh seorang, wallahul musta'an, bukan murni miliknya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penggunaannya seorang harus mempertimbangkan, memperhitungkan yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mana, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mana, yang dengan itu semua Allah menjadikannya sebagai sebab ya, seorang masuk ke dalam surga, melindunginya dari neraka. Ya. Wallahul musta'an. Nah, ya. Maka seorang wallahul musta'an ya, berusaha agar ya, umur yang Allah berikan kepada dia dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, yang dengan bertambahnya umur seseorang, semestinya seorang memiliki grafik ketaatan yang lebih baik. Ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, bercerita tentang apa yang diminta oleh penduduk neraka ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka setelah mereka merasakan siksa yang ada di dalamnya. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memberikan kepada kalian umur yang cukup, yang dengannya semestinya kalian mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kalian. Ya. Yang wallahul musta'an, yang berarti semestinya seorang dengan bertambahnya umur, seorang lebih mampu mengambil pelajaran yang dengannya dia menjadi hamba yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, a'dzarallahu imra'an akhara ajalahu ila sittin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah cukup memberikan dispensasi, Allah sudah cukup memberikan uzur. Jika seorang sudah diberikan umur sampai 60 tahun, maka pesan implisit dari hadis ini adalah semestinya seorang dengan bertambahnya umur, seorang itu lebih baik. Maka bertambahnya umur yang panjang itu bukan satu-satunya indikator kalau seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang dipanjangkan umurnya ya, nah, sebagai bentuk istidraj, agar kelak di akhirat lebih besar azabnya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yumli dhalim hatta idza akhadhathu lam yufridhu. Allah itu ketika ya, mengetahui sebagian orang-orang yang zalim kemudian membiarkannya, itu bukan dalam rangka kemudian tanpa ada konsekuensi. Ya. Allah membiarkannya agar supaya ketika nanti dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Maka seorang dengan bertambahnya umur, seorang mestinya menjadi lebih baik. Ya. Wallahul musta'an. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum wa khairun nas man tala umruhu wa kathura ya, amalu. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sebaik-baik manusia adalah yang Allah berikan umur yang panjang, dan umur yang panjang tersebut diisi dengan ketaatan dan kebaikan. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi diisi dengan apa? Kemaksiatan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa ya, yang diantara doa tersebut terdapat redaksi yang berbunyi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan bertambahnya hidup saya, umur saya sebagai tambahan investasi kebaikan saya untuk akhirat, bukan sebaliknya.
Jadi ketika kita meminta dipanjangkan umur, ketika kita berharap agar umur kita bertambah, ya, ternyata itu tidak akan menjadi hal positif kalau ternyata umur yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi sebab kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian sebagian ulama mengatakan kontinuitas orang dalam kemaksiatan, ya, kontinuitas ketika seorang berlarut-larut dalam kemaksiatan itu lebih baik buat dia. Ketika seorang diberikan umur dan ternyata dia tidak bisa melepaskan kemaksiatan yang dia berada di dalamnya, maka sebenarnya kematian itu lebih baik buat dia. Ya. Karena inna min thawabis sayyi'at as-sayyi'ati ba'dah. Balasan atas kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya. Wallahu al-musta'an. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.